Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewafatan ulama ibarat rumah yang sedang terbakar, maka barang-barang yang dikeluarkan terlebih dahulu ialah barang-barang yang bagus. Maka begitu pula dengan kehancuran bumi. Jika bumi ingin dihancurkan, maka para ulama, orang-orang soleh, dan para ahli pelaku kebaikannya terlebih dahululah yang diangkat. Lantas, apakah kewafatan para ulama secara berdekatan adalah tanda kiamat telah dekat? Namun sebelum lanjut, kita mau ingetin kepada kalian nih, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin juga lonceng notifikasinya, serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Kewafatan ulama sebagai tanda akhir zaman. Wafatnya ulama merupakan salah satu tanda dekatnya akhir zaman. Wafatnya ulama yang merupakan pewaris Nabi jelas musibah tak tergantikan bagi umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagian tanda datangnya hari kiamat, diangkatnya ilmu dan tinggallah kedunguan atau kebodohan. Bahkan di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa kehancuran dunia atas wafatnya ulama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat hisabnya. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 41. Mufasir Ibnu Katsir menerangkan maksud ayat tersebut, yakni dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah rusaknya daerah-daerah itu dengan kematian ulama, ahli fikih, dan ahli kebaikannya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, bahwa makna yang dimaksudkan ialah meninggalnya ulama. Kewafatan ulama adalah musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan wafatnya para ulama sebagai musibah. Ini sebagaimana sabdanya, meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagiku daripada meninggalnya satu orang ulama. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi. Wafatnya ulama adalah hilangnya ilmu umat manusia. Dapat hidup bersama para ulama adalah sebagian nikmat yang agung selama di dunia. Semasa ulama hidup, manusia dapat mencari ilmu kepada mereka, memetik hikmah, mengambil keteladanan, dan sebagainya. Sebaliknya, ketika ulama wafat, maka hilanglah semua nikmat itu. Hal inilah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah atau pelajarilah ilmu sebelum ilmu pergi. Maka ada sahabat yang bertanya, wahai Nabiullah, bagaimana mungkin ilmu bisa pergi atau hilang? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perginya ilmu adalah dengan perginya orang-orang yang membawa ilmu atau ulama. Hadis riwayat Ad-Darimi dan At-Tabrani. Kewafatan satu ulama lebih disukai iblis daripada kewafatan 70 orang ahli ibadah. Menurut Imam Baihaqi, dari hadis Ma'ruf bin Kharbuz dari Abu Ja'far radhiyallahu anhu yang berkata, kematian ulama lebih dicintai iblis daripada kematian 70 orang ahli ibadah. Sebab wafatnya ulama itu memiliki dampak yang sangat besar. Di antaranya ialah akan munculnya pemimpin baru yang tidak mengerti tentang agama sehingga dapat menyesatkan umat. Hal ini sebagaimana dalam hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hambanya, tetapi mencabut ilmu dengan mencabut para ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan satu ulama, maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin bodoh. Mereka ditanya, kemudian memberi fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Golongan munafik ketika ulama wafat. Sebagai muslim yang beriman,
tentu merasa kehilangan dan bersedih atas wafatnya seorang ulama. Hanya orang munafik saja yang tidak bersedih atas wafatnya pewaris Nabi. Di dalam kitab Tanqihul Qaul atau Lubabul Hadis karya Imam Asyuti disebutkan bahwa orang yang tidak bersedih atas wafatnya ulama adalah orang yang munafik. Nabi SAW bersabda, ketika seorang alim meninggal, maka menangislah ahli langit dan bumi selama 70 hari. Barang siapa tidak sedih atas meninggalnya orang alim, maka dia adalah orang munafik. Dia adalah orang munafik. Dia adalah orang munafik. Nabi mengatakannya 3 kali. Dan dalam kitab Marokil Ubudiyah karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali disebutkan, siapa yang tidak bersedih dengan kematian seorang ulama, maka ia termasuk munafik. Sahabat beriman, hakikatnya bumi akan menjadi hidup selagi orang alimnya hidup. Bila mana ada seorang alim darinya yang mati, maka matilah sebagian dari daerahnya. Perihalnya sama dengan bumi yang tetap hidup selagi hujan masih menyiraminya. Dan jika hujan tidak menyiraminya, maka akan terjadi kerusakan pada daerah-daerahnya yang tidak tersirami hujan. Lalu ada juga seorang ulama yang ditanya tentang mengapa di zaman ini banyak ulama yang dicabut nyawanya secara berdekatan. Apakah ini menandakan hari kiamat telah dekat? Maka ulama itu menjawab, sesungguhnya ini tanda dan bukti kelalaian kita, bukti bahwa kita tidak pandai mengambil manfaat dan keberkahan dari mereka, bukti bahwa kita selama ini mengabaikan dan menyia-nyiakan mereka. Ketika mereka wafat, semuanya barulah bersedih, merasa kehilangan. Semuanya sibuk selama beberapa waktu di media sosial saling bertukar bela sungkawa. Namun tatkala mereka masih hidup, kita tidak mengambil peduli kepada mereka. Kita tak belajar dan tak menimba ilmu dari mereka. Sesungguhnya keberkahan ulama adalah nikmat dan anugerah yang besar dari Allah. Namun tatkala nikmat itu tidak lagi dihargai, tatkala nikmat itu tidak lagi disyukuri, tatkala nikmat itu diabaikan, maka boleh jadi Allah yang Maha Pemberi nikmat memberi teguran dengan mencabut dan menyita nikmatnya. Semoga dengan pembahasan singkat penuh hikmah kali ini dapat memotivasi kita untuk lebih giat lagi menuntut ilmu kepada para ulama, serta semoga juga dapat menambah kecintaan kita kepada para ulama pewaris Nabi, sehingga kebaikan dan keberkahan bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala jariah bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan, itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.